dan saya menjawabnya lewat video YouTube agar teman-teman yang lain juga bisa mengambil ilmu dari apa yang saya bagikan di video ini. Baik teman-teman, di sini ada satu pertanyaan dari teman petani kita, yaitu petani durian, yang perlu teman-teman simak dan bisa jadi pembelajaran buat teman-teman. Jadi pertanyaannya seperti ini, dia mempunyai bibit durian hasil dari Samung Pucuk. Sekitar 12 tahun yang lalu dia melakukan penyambungan dan sekarang sudah dilakukan penanaman di kebunnya. Ternyata bibit durian tersebut belum pernah berbuah, teman-teman. Jadi pertanyaan beliau itu seperti itu, jadi mempunyai bibit durian sekitar 12 tahun yang lalu sudah melakukan penyambungan sampai sekarang belum bisa berbuah. Dan dia bertanya kepada saya apa solusinya dan kenapa bibit durian tersebut belum pernah bisa berbuah sampai sekarang. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan dari beliau, saya mau sapa-sapa saudara-saudara kita terlebih dahulu yang di Pandeglang. Selamat siang semuanya. Semoga saudara-saudari semua tetap ada dalam lindungan Allah dan diperlancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Jadi faktor yang membuat bibit durian bisa berbuah itu banyak sekali ya Pak ya. Di antaranya yaitu pemupukan, perawatan, cuaca, dan pemilihan entres. Di antara yang saya disebutkan tadi, teman-teman, masih banyak ya yang membuat bibit durian itu bisa berbuah. Jadi saya akan mengulasnya teman-teman. Jadi begini, apabila teman-teman mempunyai bibit durian sekitar 12 tahun, apabila bibit durian teman-teman itu hasil dari Samung Pucuk atau okulasi, sudah sepantasnya bibit durian tersebut bisa berbuah. Karena itu hasil dari okulasi dan diambil dari indukan yang sudah pernah berbuah. Jadi begini Pak, apabila Bapak mempunyai bibit durian yang belum pernah berbuah, itu hasil dari Samung Pucuk ataupun okulasi, itu biasanya faktor yang tadi ya. Itu faktor yang saya ucapkan tadi biasanya. Itu faktor dari perawatan yang pertama. Jadi lakukan perawatan kepada bibit durian itu supaya bibit durian itu tetap dalam keadaan yang sehat untuk pertumbuhannya. Jadi apabila bibit duriannya itu banyak gulma, lakukan pembersihan gulma di sekitar perakarannya dan sekitar batangnya. Ya Bapak ya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya di bagian pemupukan, lihatlah kondisi daun. Apabila kelihatan daunnya sehat, pertumbuhannya, berarti itu bukan dari faktor nitrogen. Lakukan pemupukan menggunakan pupuk kalium ya Bapak ya. Sudah banyak sekarang di pasaran pupuk-pupuk kalium. Lakukan pemupukan menggunakan pupuk kalium secukupnya dan secara rutin. Dan faktor selanjutnya yang sulit sekali kita prediksi yaitu di bagian cuaca. Nah, untuk melakukan penanaman bibit durian, apabila ingin bibit duriannya itu bisa berbuah, yaitu biasanya di faktor penanaman Bapak ya. Apabila Bapak menanamnya di bagian tempat yang curah hujannya tinggi, diyakinkan itu untuk bibit durian walaupun hasil Samung Pucuk atau okulasi ataupun cangkok sekalipun itu akan melambat. Jadi emang yang membuat bibit durian itu cepat berbuah biasanya di musim kering yang sekitar 3 bulan atau 4 bulan untuk masa keringnya teman-teman. Jadi itu faktor yang tadi, yaitu faktor dari cuaca. Dan untuk selanjutnya, untuk bagi sahabat pemula ini ya, faktor selanjutnya ini yang sering saya ucapkan itu di bagian memilih entres. Mungkin bibit durian Bapak ini belum bisa berbuah, kemungkinan ini diakibatkan karena sebelumnya memilih entres. Jadi sudah saya sering bilang kepada sahabat-sahabat petani semua, di setiap video yang saya bagikan ini diusahakan untuk mengambil entres itu diambil dari indukan yang sudah pernah berbuah. Jadi apabila teman-teman mengambil indukan yang sudah pernah berbuah, diyakinkan akan mengikuti induknya seperti itu. Induknya berbuah, dia juga akan bisa berbuah. Seperti itu teman-teman.
Jadi apabila teman-teman sudah mengambil entres dari indukan yang sudah pernah berbuah ya Pak ya, masih juga belum berbuah, ini perlu diperhatikan juga, yaitu apakah Bapak sebelumnya mengambil entres dari dahan yang berbuah bukan. Jadi gini ya teman-teman ya, perlu disimak juga. Ceritanya ada satu pohon nih teman-teman. Jadi satu pohon ini berbuah. Setiap pohon itu mempunyai dahan atau cabang. Perhatikan teman-teman ya. Jadi setiap cabang, setiap dahan, pasti ada saja dahan yang tidak berbuah. Ada dahan yang cowok seperti itu. Biasanya paling juga berbuah untuk satu dahan, paling juga satu itu pun rontok biasanya. Itu dahan yang cowok. Kemungkinan teman-teman ya, dia mengambilnya dahan yang cowoknya. Walaupun satu pohon berbuah, tetap saja ada dahan yang cowoknya seperti itu teman-teman, yang tidak berbuah. Jadi apabila teman-teman mengambil, kemungkinan ini ya, jadi kemungkinan Bapak ini mengambil dahan dari indukan yang sudah pernah berbuah, namun mengambil entresnya dari dahan yang tidak pernah berbuah. Jadi sama saja teman-teman. Jadi perlu diperhatikan juga untuk pengambilan entres di bagian dahan ini. Jadi untuk dahannya juga perlu diperhatikan, mengambil dahannya ini, mengambil entresnya ini, maaf, harus diambil dari dahan yang sering berbuah ya teman-teman. Jadi ini perlu diperhatikan teman-teman. Jadi sebelum teman-teman melakukan sambung pucuk, seharusnya teman-teman kontrol terlebih dahulu bibit durian yang bakal teman-teman lakukan pengambilan entresnya. Apabila dia sedang berbuah, lihat di bagian dahannya teman-teman. Lihat terlebih dahulu mana dahan yang sering berbuah dan mana dahan yang tidak berbuah. Dan apabila sudah kelihatan mana dahan yang berbuah, jadi itulah dahan yang patut teman-teman ambil untuk entresnya dijadikan sambung pucuk ataupun okulasi ataupun cangkok. Jadi setelah ini paham ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman melakukan pemupukannya yang rutin, suhu cuaca yang bagus, atau bibit duriannya yang sehat, tetap saja kalau memilih entresnya dari dahan yang belum berbuah, maka tetap saja untuk pembuahannya akan di usia yang sangat cukup lama. Apakah bibit durian tersebut bisa berbuah teman-teman? Ya bisa saja teman-teman ya. Bapak saya juga mempunyai pohon durian sampai sekarang sekitar umur 30 tahun belum pernah berbuah teman-teman. Punya pohon durian sampai sekarang sekitar umur 30 tahun belum pernah berbuah. Jadi kenapa batang durian tersebut sampai sekarang belum bisa berbuah? Itu dikarenakan karena harus memenuhi beberapa faktor tersebut ya teman-teman ya. Yang sudah saya lihat beberapa hari kemarin, langsung saya menuju ke tempatnya. Ternyata bibit durian tersebut emang sudah besar sekali pertumbuhannya. Untuk ketinggiannya teman-teman sekitar hampir 20 meter lebih untuk tingginya. Sampai sekarang belum pernah berbuah sama sekali. Dan untuk kondisi batangnya sehat teman-teman. Dan juga untuk kondisi daunnya juga sangat sehat sekali. Namun pas waktu lihat di bagian bawahnya, ternyata bagian bawahnya itu tidak terkena sinar matahari secara langsung teman-teman. Malahan di bagian perakarannya banyak sekali gulma-gulma yang bertumbuhan. Jadi untuk bibit durian tersebut emang teman-teman kurang perawatan di bagian perakaran. Jadi sinar matahari itu tidak bisa masuk ke dalam tanah tersebut atau tidak bisa menyinari tanah tersebut. Maaf ya teman-teman ya. Jadi semoga pertanyaan dari teman kita yang tadi bisa menginspirasi juga buat kita semua dalam melakukan pembudidayaan atau perawatan pada tanaman durian agar bisa berbuah. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah menanyakan pertanyaan tersebut dan saya menjawabnya lewat video YouTube agar teman-teman yang lain juga bisa mengambil ilmu dari apa yang saya bagikan di video ini. Dan dari itu terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat buat semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam dari Pandeglang, Banten.